Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa'fa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa ba'du fa yaqulu al-musannifu rahmatullahi ta'ala alayhi wa nafa'ana bihi wa bikum amin. Kadzalika at-turuqu ma khilafin fi ba'dihha wan nadmu ghairu khafin wa yushratu ta'yinu fima yaltabis duna siwahu fahfazil asl wa qis wa yushratu ban isrataki at-ta'yinu panapanan tuaki fima dalam ibadah yaltabisu saya campur panapama dari ibadah-ibadah selain maksudnya duna siwahu duna punten saya selainnya saya tak campur fahfaz maka ngapalakin sampean al asla dak ka pelangkerna dak ka dalillah dawabita wa qisban akasakin bersampean selain jadi maksudnya kan nih mana ibadah dicampur beribadah selain maka sampean disyaratkan harus ta'yin ketika takbiratul ihram. Seperti apa? Salat fardu. Salat fardu ni campur be selain zuhur, campur be asar. Nah, dah kamu sampean untuk membedakan dengan niat dan kiburu. Tapi manabi ibadah-ibadah secampur bi selain tuhur bi asar ni ka syarataki harus mentakyin usolli fardhu zuhri usolli fardhal asri dia tidak ditakyin tidak cukup usolli fardhu lillahi ta'ala dia harus ada asarnya ada zuhurnya ada maghribnya kalau salat maghrib ada isya'nya kalau salat isya' fum. Ini kan maksudnya ta'yin indal ihram fima yaltabisu minal ibadat fayushratu ta'yinu fi faraidiz zuhri fi faraid zuhri atau subuh. Dan juga contohnya adalah salat rawatib karena salat rawatib itu semuanya agak sama agak persis ingat qobliyah ba'diyah. Jadi bagaimana untuk sampean mengetahui mana qobliyah mana ba'diyah dengan niat. Tapi yang seperti itu yang yaltabis yang agak mirip-mirip dengan yang lain itu disyaratkan harus ta'yin. Maka Anda mengatakan usolli sunnatas subhi qobliyatas subhi ba'diyatas subhi harus ditentukan seperti itu. Polana ingat ba'diyah bisa tu qobliyah bisa ba'diyah. Terus rotib selain mereka bisa mengganti di posisinya kan rawatib kan bisa qada. Nih, enggak rawatib enggak qobliyah bisa qada, ba'diyah bisa qada. Jadi harus ditentukan. Duna siwahu. Beda halnya dengan yang tidak campur dengan yang lain, maka tidak disyaratkan untuk mentakyin. Seperti apa? Seperti ka salati Idul Fitri wal Adha. Jadi sampean bisa mengatakan usolli rakaataini sunnata Idul Fitri lillahi ta'ala ketika hari Idul Fitr. Kenapa tak bisa salat duha teti salat apa? Salat Idul Fitr atau Idul Adha tidak bisa mengganti posisinya ya. Mengingat gelar kan bisa mengganti posisinya. Ingat zuhur bisa mengganti posisi asar. Menikah juga contohnya seperti tahiyatul masjid. Seperti contoh tahiyatul masjid
Karena tahiyatul masjid itu bisa dengan semua sholat. Sampai ada sholat qobliyah, masuk masjid pas sampean qobliyah, maka secara otomatis tahiyatul masjid akan hasil. Juga di sini sunnah ghaflah bainal maghrib wal isya. Ini sholat tawabin. Pernah sholat tawabin sampean? Saya 6 rakaat. Sumiyat bidzalika li ghaflatin nasi anha. Wa qalluha rak'atan wa ghalibuha 6 rakaat. Ikut salat at-tawabin. Kerja kini enggak boleh. Nah. Kenapa? Benianya matain. Ya usolli sunatan lillahi ta'ala. Sampean bisa mengatakan seperti itu. Nah. Karena tidak disyaratkan harus ta'yin. Kalau malayal tabis. Napa beda na sarang saya rutabin ibadah. Sarang rutabin ibadah. Kasa beda niat kasa. Niat rutabil ibadah untuk mana ingin dijadikan rutab. Ya kan itu kan tujuan dari niat yang pertama. Bisa saja tamyizul adah anil ibadah, tamyizul ibadah anil adah, tamyizul rutabil ibadah. Sekarang bukan masalah itu. Sekarang masalah ta'yin. Fardhu zuhri, sunnata subhi, sunnata apa gitu. Oke. Napa salat napa sampean? Ya kalau misalkan sampean mentakyin enggak apa-apa. Musalli sunnata tahiyatul masjid enggak masalah. Dan nikah. Sampean usalli tahiyatul masjid, sunnat tahiyatul masjid, enggak masalah. Enggak jadi masalah. Masalah betul. Usalli di sini contohnya usolli sunatul ghaflah, enggak masalah. Tapi mun sampean as-shalat ta'atain enggak masalah. Dan nikah kan enggak disyaratkan harus mentakyin. Tapi kalau fardhu masalah sampean. Usolli fardhan lillahi ta'ala. Makanya kalau fardhu itu kan ada syaratnya. Sali'an furudin niyyah al-qasdu wa ta'yinu wal fardiyah. Jadi harus ada qasd, ta'yin, fard. Qasd usolli, ta'yin zuhur, asar, maghrib, isya, fardhu zuhur. Usolli fardhu zuhri selesai. Itu syaratnya. Kalau dalam farad, usolli fardhu zuhri, qasdu wa ta'yin, fard wal fardiyah, fardhu zuhri. Itu. Juga di sini contohnya salat fi baitihi idza arada al-khuruj li safar. Usalli sunnatan lillahi ta'ala. Wal musafir idza nazala manzilan. Dan juga di sini sunahkan kalau musafir baru tiba di tempat misalkan disunahkan untuk salat 2 rakaat. Dan itu tidak harus ta'yin. Qala Suyuti wadh-dhahiru fil kulli 'adam ishtirat at-ta'yin li'anna al-maqsuda ishwalul makan wal waqt bis-salati. Jadi karena tujuan dari yang tadi semua yang disebutkan dari tahiyatul masjid dan lain sebagainya, ishwalul makan itu mengisi waktu atau mengisi tempat untuk sholat. Atau ada nama lain, sholat awabin namanya, tawabin. Fakhfadh, maka jaga sampeyan apalagi sampeyan al-asladak kadhabitah wa qisban akisakinah pasara sampeyan. Ya selain kisaki. Sekarang musannif akan menyebutkan kaidah dari ta'yin. Kaidah dari ta'yin. Kapan Anda juga mentakyin, kapan tidak. Yang tadi disebutkan bahwasanya setiap ibadah yang bisa sama dengan yang lain, campur, maka disyaratkan untuk ta'yin. Sekarang juga musannif juga menyebutkan beberapa kaidah ta'yin.
Yang pertama adalah yang pertama tadi. Kemudian selanjutnya wa kullu ma li niyatil fardhi ightafar fa niyatut ta'yini fiha tu'tabar. Wa kullu ma bantining sakapinah ibadah. Li niyatil fardhi ka niat fardu ightafar putoh panapema fa niyatut ta'yini maka tining niat ta'yin fihi dalam yama tu'tabar paneka yang panapa niat. Nah, jadi di sini musannif membahas tentang dhabit dari ta'yin. Setiap ibadah yang harus menyebutkan fardu maka disyaratkan untuk mentakyin. Enggak fardu zuhri, sampai harus menyebutkan fardu zuhri. Fardul asr. Kalau tahiyatul masjid masa gak usah farad, karena itu bukan farad. Jadi setiap ibadah yang butuh sampean harus menyebutkan farad, disyaratkan harus menyebutkan farad, maka secara otomatis sampean harus mentakyin. Ini harus fardhu zuhri, fardhul asri. Wa kullu ma li niyatil fardhi tafar fa niyatut ta'yini fiha tu'tabar kal faraid. Seperti salat 5 waktu fa innaha la budda fiha minat ta'yin ka zuhrin aw asrin. Jadi masalahnya yang ibadah yang tidak disyaratkan fardhiyah, tidak disyaratkan farad, maka gak disyaratkan juga mentakyin. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi ini kayak kaidah aghlabiyah nyata nih. Kaidah sehingga banyakan kaidah fikih ini kaidah aghlabiyah kapi. Mending kaidah aghlabiyah sampean. Kalau kaidah aghlabiyah tidak harus berlaku semuanya, dan pakun pada keluar dari kaidah nikah. Ni ko cak kaidah aghlabiyah. Sebanyak ingat nikah, sebanyak ingat nikah. Tapi banyak pakun pada sekali keluar dari kaidah nikah. Di antaranya iskal dengan rawatib. Karena mun rawatib kasah masalahnya juga berbeda dalam rawatib. Nah, kita mah sampean sikibur kasah. Harus qobliyah. Karena sampean enggak campur bisa lain kasah. Qobliyah mah sampean qobliyah na ba'diyah. Kan can ki puro qobliyah bisa mengganti ba'diyah, bisa mengganti posisi qobliyah. Nga ki puro kasah. Pola na rawatib na bisa qada. Seandainya atau ban kalau payah tak bajang rawatib qobliyah qobliyatul maghrib, saya qobliyata subuh masalah sampean bisa letakkan setelah subuh. Tapi ini enggak masa aku jak qada. Sampean apa jang tak bajang qobliyatul subuh masalah. Pa bajang qobliyah samaran subuh. Aku jak qada. Tanya aku tuh. Pola na kasa beda waktu na kasa. Waktu sampai saya kaya rejong. Aduh pek sopek aduh demabu demam takin sakit. Yang itu dengeran jangan wastasni. Nah, sekarang keluar dari masalah yang tadi apa? Jadi kata yang tadi setiap yang butuh menyebutkan fardhiyah maka disebutkan harus ta'yin. Tapi sekarang ada fardhiyah tapi tidak ada sekarang ta'yin. Wastasni ban ngecualikan apa saran sampeyan min zalika dari hadis sahya mimma yustartu fi ta'yin maka ini fardhon. Nanti ada fardu tapi tak disyarat ta'yin mana at-tayammum ada kata tayammum. Lil fardhi kan kui farad fil asahi dalam asah qaul sa'in dan ulama mungku ulama. Ya keluar dari masalah yang tadi adalah tayammum. Mangkane kau jak kaidah lebih kebanyakan ni kah? Kaidah fikih ni kah? Kaidah lebih dari ada baik budi ni kah? Kebanyakan kaidah lebih kepi. Mangkane setiap kaidah ni kebudak furuk saya keluar. Adalah at-tayammum. Ya rumah tayammum nikah fardhu na pentan. Wajib na pentan, wajib. Sampean dikatakan muaing wajib tayammum sampean. Tapi apakah sampean harus mentakyin? Tidak. Jadi sampean tidak usaha nawaitu fardhu tayammum enggak. Tapi nawaitu istibahata fardhis salati lillahi fardu.
Enggak usah niat fardhu tayammum. Enggak usah. Enggak disyaratkan, tapi sampean nawaitu istibahata fardhi as-salati. Kenapa kok seperti itu? Wa dzalika li anna at-tayammum taharatun daruriyah, katanya. Karena tayamum itu taharah daruri. Ya tak nemu boleh pun ada iya. Pola tak nemu boleh. Mau tidak mau la yasluhu ayyakuna maksudan, maka tidak pantas untuk dijadikan maksud. Ulama yang lain mengatakan wala tushtaratu niyatul fardhiyyah fit tayammum, tidak disyaratkan niyatul fardhiyyah dalam tayammum likaunihi minal wasail, karena itu bentuk dari wasail. Ingat semalam marwah. Apa malam marwah? Masalah turuk sampean cakap dekik kol dua nyabak alarm sampean. Nyabak alarm sama apa? Disyaratkan harus niat. Tidak disyaratkan harus niat sampai. Fardhu daruriyah, maka la taslu ayyakuna maksudan, tak pantas untuk dijadikan maksud tujuan awal. Karena pembuatan tayammum mereka bisa ditinggalkan dengan adanya air. Fa innahu la yushratu fihi niyatu fardhi tayammum, bal la yasihhu in atlaqah. Namun tengok nawaitu fardhu tayammum, ya bisa saja gak sah kalau tidak ada qaid istibahah. Jadi harus istibahah, itu istibahah fardhu salati lillahi ta'ala. Wa haitsu ma'uyin, di sini juga menyebutkan kaidah-kaidah ta'yin. Jadi ini kaidah-kaidah ta'yin yang ketiga, wa haitsu ma'uyina wat ta'yinu la yushtaratu tafsilan wa akhta batala. Wa haitsu ma man segala uyina tentu aki anak yin wa ta'yinu ban halatin ta'yin la yushtaratu tafsilan la yushrat. Tani kata isyarat aki panapa ta'yin tafsilan, kalaban memperinci. Wa akhta ban salah batala, maka batal. Kenapa kalau kok enah? Jadi dari kaidah ta'yin, kaidah yang nomor 3 dari ta'yin adalah ta'yin itu kan tidak disyaratkan harus terperinci. Oke buru cong. Kullu ma yahtaju lil fardhi yahtaju ila ta'yin. Sekarang kaidah ta'yin juga apabila mentakyin dalam keadaan takyin itu tidak disyaratkan harus tafsil. Takyin ini kata disyaratkan harus tafsil. Ijmal. Nawaitu al-iktida'ah. Mantap. Makmuman itu kan sudah secara mujmal gitu. Apakah harus itu makmuman ala fulanin ala zaidin ismuhu kaza? Tidak disyaratkan harus seperti itu. Tapi kalau misalkan mentakyin lalu salah wa akhta batalal amal. Ka'anna wa al-iqtida'a bi Zaidin fabana amran wa lam yushir ilaihi batalal amal. Jadi Imam Malik lailur salli fardhu dhuhri ma'muman ala lailur misalkan. Sah. Kaya masalah ala madani tanda Imam Malik lailur. Batal mana bi ta ka bi isyarah. Muna ka bi isyarah tak batal. Salli fardhu dhuhri ma'muman ala madani hadza. Ya berarti kan dia tidak menampakkan zat dari seorang, tak berpengaruh namanya, karena yang dimaksud dia adalah orang ini, entah itu nama siapa. Keluar dari kaidah yang ini, kaidah ta'yin yang nomor ini, sebenarnya amalkan banyak keluar. Wa itu ma'uyin wa ta'yin susrat tafsila wa akhtabatala kharajat. Keluar anil dhabiti dari kaidah ini ka asya apa banyak perkara karaf ay akbara akati ngilangaki hadas rajah min hadasin dari hadas
li ghalitin ikan di orang selop lopah atau keleroh dia. An asghara dari hadas kene. Aduh, siapa jong? Jaga kejang. Betul keras. Nih. Bacus ni kemarin pengapu aban. Ada beri motivasi. Ayo beri motivasi. Nah, beri motivasi. Ayo main keluar dari kaidah dan buruk kaidah kalau mentakyin lalu salah kan batal. Tapi keluar dari kaidah ini apabila dalam masalah menghilangkan hadas besar ka'anna wa raf'al hadasil akbar. Jadi niat menghilangkan hadas akbar. Dhannan annahu alaihi, dia menyangka bahwasanya dia mempunyai kewajiban untuk mandi besar. Walam yakun alaihi, tapi dia tidak mempunyai kewajiban itu. Dia hanya mempunyai hadas asghar. Dia melakukan semua itu sesuai dengan seperti yang di wudhu. Misalkan dia membasahkan semua anggota wudhunya, misalkan. Tapi niatnya adalah niat hadas akbar, kaleroh niatannya, maka hadas kainin batal atau sudah keseluruhan pekerjaan itu batal dan sia-sia. Tidak. Fa innal asghar yartafi'. Hah? Bukan. Sah maksudnya wudunya. Hah? Iya, hadas kainin ya mun hadas rajin teh lagar teh hadas rajin sekali. Hadas rajin kan kata dia hadas raja. Sekilag daw mo no. Hiram, cereng. Iya nggak ada yo. Tak tersawur, tak tergambarkan yo. Oh mulai iya. Ya ada sacang cereng. Cereng area adus cow. Mun adus kan mau tidak mau anggota si nomor 4 kan becah bakunda ya kan. Tapi niat ngilangake halus raja. Becai kapir ya. Kan anggota wudu. Mau dibalik. Oh, saya anggota wudu pas detik aduh tak bisa, coy. Wuri enggak milo. Tak usah gitu. Telepon. Nah, niat raf al hadas. Oh, salli fardhu wudu bisa. Li anak maksudnya lin apa nama li raf al hadas al akbar. Tidak. Tidak. Qala wa wajibun fil fardi an ta'arrada fiha lahu la lil ada'i wal qada lakinnahu keluar itu setiap poin ini keluar kapi lakinnahu la yajibu ta'arrudu lil fardi fi nahwi siyami wal wudu wa wajibun ban panika wajib fil fardi dalam fard anta arrada tining kotu apa tentang arrodo? Hah? Anak kaki. Sampean paham kan maksud ta'arrudil fardi? Artinya dia menyebutkan fardunya maksudnya. Anak kaki. Tining kotu anak kaki sampean fiha idlam ya niya fiha idlam salat lahu da ka fardu.
La lil adai punten keangkui ada wal qada ban qada. Lakinnahu akan tetapi nah pana pasaan la yajibu areta wajib at-ta'arrudu pana kaaki wa lil fardi ka fardu fi niat maksudnya fi nahwi siyami dalam seumpamana siyam wal wudu ban wudu. Nikah kaidah dalam farad sampeyan ingat solat misalkan. Ingat solat sampeyan harus menyebutkan solat fardu ini. Sampeyan solat fardu maksudnya ini. Jadi sampeyan harus menyebutkan fard. Sholli fardha zuhri. Jadi ketika dalam masalah wajib perkara-perkara wajib sampean harus menyebutkan fardu. Kan nazar seperti nadar. Nadar kan wajib sampean fardu wajiban. Jadi harus menyebutkan siwat-siwat yang menunjukkan kewajiban sampean nikah. Fardhu zuhri, fardhul asri. La lil ada'i wal qada. Apa sampean harus menyebutkan adaan, qadaan? Tidak harus. Khilaf ulama semuanya nih, khilafan lil imam al haramain yang mengatakan disyaratkan harus menyebutkan ada wal qada. Lakinnahu sekarang keluar dari masalah ini. Jadi ada masalah farad tapi tidak disyaratkan harus menyebutkan fard. Disebutnya kok iya sampai harus tretin nih. Kok ini keluar kok ini keluar. Jadi makanya pada masalah farad kewajiban tapi sampai tidak harus menyebutkan fard. Nah, apa? Fi nahwi siyam. Fi nahwi as-siyam. Sampeyan tak usah nawaitu fardhus shaumi wadan lillah. Nawaitu shauma wadin. Nawaitu shauma wadin an adain fardh. Nawaitu shauma wadin lillahi ta'ala cukup sampeyan. Nah, tidak harus disebutkan adai. Anapa? Lianna as-shauma la yaqa'u minal baligh illa fardhan. Karena mulakar niat as-shauma apa sa'alaku men orang kebetulan nek orang balik andik kewajiban lakar maka yaqa'u fardhan, maka mau tidak mau shaumah pasana dadi fardu secara otomatis. Secara otomatis. Tidak harus meniat fardhu. Jadi tidak usah nawaitu fardhu shaumi wadin. Jadi niat nawaitu shauma wadin. Cukup nawaitu shauma wadin. Enggak usah menyebutkan farad, padahal itu farad. Kenapa? Karena kalau dia puasa besok, kebetulan dia orang balik, maka puasanya secara otomatis jadi farad. Gitu. Kalau yang lain, kenapa mak tinggal sholat mak harus farad? Kenapa? Takutnya kelas. Dari rumah jang. Dari rumah. Araba. Hari jan kibur cong. Wajibun fil fardi antar ini hukum asal ya. Ya, hukum asal. Ya fardu harus farad. Bukan diwajib cong. Mun nak ingat nadar-nadar selain. Bukan perkara wajib lakar harus sebutaki fard tadi ya. Bukan apa kadang-kadang tujuan dari niat kan bayi tabiin rutabil ibadah. Proses ibadah bisa jadi farad, bisa jadi sunnah. Dan kadang perkara sunnah mau ikan nadar kan tadi wajib. Pasah Senin Kemis mana? Sunnah kan? Tapi sampean karena nadar kok nadar apa Senin Kemis? Tadi nadar tadi wajib kan? Tadi wajib sampean harus menyebutkan fardu. Kenapa? Kan siam bisa beda pasal sunat, beda pasangan. Saya siam bisa pas. Kan ada susunan kan pada lima dua sunat. Saum. Kenapa saum mak wajib? Langsung guru ke wajib sini. Artinya kita tanya fardu secara otomatis kan itu pas wajib. Ikican ke pur dia. Cikam لأن الصوم لا يقع من البالغ إلا فرضا بخلاف الصلاة فإنها عرف صلاة فإنها تقع فرضا
wa naflan. Mumpajang dah iya. Fayushtaratu fiha at-ta'arrud lil fardiyah. Mun pajang ekuamat, mun pajang ria bisa terjadi farad, bisa terjadi nafal. Maka harus fayushtaratu fiha at-ta'arrud lil fardiyah. Wa dzalika li anna adh-dhuhra mathalan. Perhatikan ini. Karena sungguhnya zuhur, misalkan ya, contoh zuhur. Taqa'u naflan kal mu'ada. Itu bisa jadi nafal seperti sholat zuhur mu'ada. Oh, iya. Paham? Mu'ada, sholat sampai apa yang zuhur dua kali. Nomor 2 kan sunat. Nek mau jadi tak kini kesewa wajib sunnah, usah sampean harus sebut lagi fardu. Pita mun pasang, malah ada pasang mu'ada. Ada nikah. Artinya mun pah reng beli asaum besok nih laku nih ke asaum ki. Nawaitu somagadin laku pah pasah. Maka secara otomatis aru mungkin lakar orang yang beli andik kewajiban untuk asaum, maka secara otomatis difarat. Itu mun sobi. Nah, ya. Bahkan seumpama nama nawaitu ingat haji boleh contoh dengan haji. Andi kewajiban haji. Ini contoh saum, contoh selain saum ya haji. Haji make pah niat dah sunat ban nawaitu sunatal haji misalkan. Sampai lah kan kewajiban haji maka mau tidak mau secara otomatis jadi fard. Maka tidak harus disyaratkan harus niat fardiyah. Mungkin lah kan kewajiban. Hati mandang kewajibna. Haji kan bisa sunat bisa farad. Tapi mumpah tak andik kewajiban lain. Lah karena andik kewajiban makan haji, pahanian sunat teti. Jadi apa? Teti farad. Kal haji wal umrah fa innahu la yushtatu fihi mat ta'arrud lil fardiyah bila khilaf li'annahu law nawal nafla insarafa ila al fardi. Ini kan jawab persambian sekipur masalah pasah Ramadan bi pasah nadar ya. Arya lianna sauma la yaqum al bali ila fardon arwala kartila depak ke waktuna. Kapan waktuna ning bulan Ramadan. Mun masalah nadar saum aro kan benining bulan pasah. Mangkana tahu lah nazar saum bulan pasah. Engkau mun mun haji mun bisa lulus engkau deki anadara pasah telah hari bulan pasah. Tak bisa. Bi khilafihi fi ghairi Ramadan. Fi nahwi siyami wal wudu. Juga boleh wudu boleh, niat wudu. Sampai tak usah nikah nyebutaki unawa itu fardul wudu. Tak usah. Jadi sampai bisa niat, jadi coba sampai boleh kena nawaitul wudu lillahi ta'ala. Mari cukup pun. Ada apa bolana? Karena jangan kela mula karena kehadas bakun. Jadi wudu secara farad. Kenapa? Karena dalam wudu niawaitul wudu itu mengandung makna raf'ul hadas. Jadi sampean enggak usah mengatakan fardul wudu, nawaitu fardul wudu lillahi ta'ala, enggak usah.